Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Revit ID. Kali ini saya akan kasih tahu cara untuk membuat tangga sekaligus void atau bukaan untuk tangga. Ya, jadi platnya nanti di void atau bikin bukaan. Ya, seperti ini bukaannya lah. Ya, jadi ada lubangnya untuk akses tangga. Saya delete plat ini dulu karena plat ini tidak dipakai ya. Setelah itu kita masuk ke level lantai 1. Klik 2 kali lantai 1. Nah, di sini nanti saya akan membuat tangga di sini ya. Kemudian di mirror ke sini. Mungkin kalau waktunya cukup nanti kita eh, lihat saya akan buat tangga L di sini ya. Begitu pula di mirror di sini ya. Nah, langsung saja yang pertama adalah masuk ke menu arsitektur. Menu arsitektur kemudian di sini ada eh, panel circulation. Nah, kita klik stair. Ya. Setelah stair, ya sudah di sini terlihat bahwa properti tangga ya dari level 1 sampai level 2. Base offset misalkan ya, jika nilainya dimasukkan misalkan 600 100 atau 200 berarti ada penurunan tangga mulai naik itu di bawahnya turun 100. Karena base offsetnya 0 maka kita tetap mulai dari level lantai 1. Begitu top levelnya. Top levelnya lantai 2. Top offsetnya itu kenaikan berapa ya ketinggiannya atau penurunannya dari level lantai 2 ya terhadap ending tangga ya. Misalkan 200 ya. Berarti tangga ada kenaikan level sejauh 200 mili atau 20 cm. Kalau 0 berarti sesuai dengan level lantai 2. Kalau minus, misalkan minus 100 berarti dari level 2 ya, itu turun 100 ending tangganya. Nah, karena kita untuk mempermudah kita bikin 0 saja baik base offset maupun top offsetnya ya. Terus yang keduanya Revit itu cukup cerdas. Artinya ketika kita punya level ya dari lantai 1 ke lantai 2, Revit akan menghitung nilai proporsional ya, ketinggian riser secara proporsional menurut asumsi Revit ya. Misalkan di sini uh, desired number of riser-nya 19, artinya anak tangganya 19. Kalau actual riser height-nya, ketinggian anak tangganya 184. Kalau saya tambah jadi 20, ya, actual riser-nya berubah jadi 175. Ya. Nah, Revit itu cerdasnya di situ. Artinya dia menghitung secara otomatis kebutuhan risernya ya, teman-teman. Kemudian di sini ada actual trade depth ya. Actual trade depth-nya itu eh, lebar anak tangga. Misalkan saya masukkan jadi 300 ya. Atau mungkin tetap 250 gitu ya. Bisa 300 yang standar, bisa 300 ya, atau 2,5 dengan nanti ada nosing ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bahwa di sini ada tipe-tipe tangga. Tipe tangga ada 100 mm max riser, 200 mm coing, industrial dan assembly part ya, privat sama monolitik. Karena ini pelajaran pertama, artinya kita membuat tangga pertama ya, saya akan menggunakan monolithic stair supaya teman-teman lebih gampang untuk memahami monolithic stair yaitu tangga konkrit atau tangga beton ya. Pilih monolithic risernya. Ya. Di sini 20, 280 active thread-nya. Nah, karena monolithic stair di sini ikut propertinya ikut berubah 280. Kalau nosingnya misalkan 20 berarti jadinya 300.
Ya. Nah, kita lihat edit type-nya. Nah, di sini edit type-nya ada nosing 25 ya. Berarti nosing mungkin teman-teman belum 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 paham ya. Saya asumsikan begini. Nosing itu tonjolan tangga ke depan ya. Bisa bikin merah. Sorry. Ya, saya bikin line. Nah, nah sorry, mana sih tadi? Nah, nah, ini jarak dari sini ya, ya, jarak dari sini ke sini itu namanya nosing, ya, atau dari sini ke sini. Artinya tangga ini nggak 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 tegak lurus begini. Sorry, ya. Biasanya tangga itu kan ada yang tegak lurus begini, anak tangganya. Nah, anak tangganya ada tegak lurus. Nah, ini yang disebut nosing tangga, ya. Saya close lagi. Nah, nosing tangganya ini biarkan saja karena untuk pertama ya. Karena untuk pertama biarkan saja di 25 atau eh, teman-teman bisa bikin menjadi 20 ya. Artinya bisa duplikat ya. Sorry, di sini ya. Kemudian duplikat nosing 20 ya. Oke. Kemudian di sini masukkan nilainya nosing length 20. Kemudian apply. Oke ya. Nah, di baris status ini ya, di atas itu ada aktual run width ya. Nanti ada tanda centang automatic landing. Tapi saya akan membuat tangga lurus terlebih dahulu ya. Nanti ini bisa diabaikan. Ini lebar tangga 1000 ya. Setelah di set 1000 silakan teman-teman ikuti ya. Zoom denahnya ya dari sini. Ini perhatikan bahwa line lokasinya berada di right. Artinya saya membuat tangga dari sisi kanan as A ya. Dari sisi kanan as A. Anda teman-teman mungkin bisa dari center left atau mungkin dari support ya, dari beam. Tapi saya gampangan saja. Teman-teman bisa membuat dari right, center, left sama saja nanti bisa di move ya. Saya pilih right, kemudian saya masukkan ke sini. Klik di sini. Klik ya. Kemudian geser ya. Dari sini kemudian klik ya. Kemudian oke ya. Nah, di sini tangga sudah ada karena ratanya rata kanan, maka tangga berada di luar bangunan. Tapi oke nggak apa-apa karena Revit itu sangat fleksibel ya. Artinya kita bisa memindah tangga dengan move ya. Seleksi tangganya, kemudian klik move, toolbar move, kemudian klik geser sampai berada di pinggir balok atau rata garis balok ya. Klik ya. Kemudian tekan escape ya. Nah, di sini sudah jadi tangga. Cukup mudah kan di Revit untuk bikin tangga. Kemudian kita lihat 3D-nya. Nah, jika teman-teman nggak ada di 3D, ya, tangganya nggak terlihat, teman-teman bisa klik menu View, ya, kemudian atur visibility grafiknya. Klik visibility grafiknya, kemudian geser, ya, scrollnya.
ya, panel scrollnya ke bawah, cari S, stair ya, ini. Kemudian klik apply, oke. Nah, di sini sudah terlihat tangganya, ya. Nah, kita balik lagi ke lantai 1, ya. Karena tangganya nggak terlihat begitu jelas, maka saya akan bikinkan potongan di sini. Klik ya, toolbar section atau menu view, kemudian klik section, kemudian klik di sebelah kiri tangga. Kemudian geser ke kanan, ya teman-teman ya. Kemudian klik lagi. Atur jangkauan potongannya, ya. Atur jangkauan potongannya, geser ke bawah sejauh yang diinginkan, jangan terlalu jauh, ya. Kemudian tekan escape, klik 2 kali section bubble-nya. Nah, di sini sudah jadi tangga ya. Nah, ini sudah ada nosingnya. Nosingnya sejauh tadi 20 ya. Sejauh 20. Ya, jadi nosingnya kalau eh, kita set 20, nanti ininya tonjolannya sejauh 20 mili ya. Jadinya kalau tegak lurus 280, kalau plus nosing jadi 300. Nah, nah, di Revit tangga itu dianggap sebagai asumsinya ya. Itu tangga, anggaplah tangga kayu. Artinya di struktur utama dia itu nggak naik ya. Di struktur utama ini, misalkan Anda punya plat ya, punya plat di sini. Ini end of platnya ya, akhir plat. Atau di sini ada dinding ya. Tangga itu diibaratkan sebagai tangga kayu ya. Jadi tangga kayu itu nempel di di dinding. Jadi untuk trap yang terakhir dia nggak naik sampai atas. Terus gimana caranya untuk mengakalinya? Caranya ya klik menu atau level lantai 1, kemudian klik tangganya ya. Jangan salah klik. Kalau teman-teman klik di pinggir, nanti yang diklik ada railingnya ya. Klik tangganya, kemudian edit stair ya. Kemudian tambahkan landing. Klik landing, kemudian create sketch. Pilih create sketch ya, kemudian bikin rectangle sama kotak dengan ini ya. Klik rectangle, kemudian klik di sini. Tekan escape 2 kali, kemudian sorot, tekan tab agar tersorot semua. Baru diklik untuk seleksi ya. Kemudian saya move ya. Saya move maju 1 langkah. Klik dan tekan escape. Setelah itu klik OK. Klik OK lagi ya. Nah, di sini kita lihat bahwa tangganya sudah naik sampai lantai ya. Kalau kita lihat potongannya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini ya landingnya itu terlalu tebal ya. Kita bisa lihat di panel propertinya, coba ya, landing type thickness-nya jangan 300, misalkan 120 ya. Kita di sini nggak dimasukkan langsung, kita klik di sini ya, kemudian duplikat, misalkan 120, kemudian klik OK, kemudian masukkan nilainya 120, kemudian klik OK, OK, OK ya, klik OK. Jadi ini sudah landingnya sudah sampai atas, artinya tangga itu menyatu dengan plat ya.
Kita lihat di 3G-nya, teman-teman ya. Ternyata di sini bahwa railingnya itu belum kelihatan. Kalau teman-teman railingnya belum kelihatan, teman-teman bisa masuk ke menu view lagi, kemudian visibility grafik ya. Di sini kita cari railing. R. Kemudian oke, klik oke. Nah, di sini kita railingnya sudah tampak ya. Cuma masalahnya kalau ini ada landing, railingnya mengelilingi landing ya. Kita pilih railingnya, kemudian edit path. Nah, kita delete ya. Quite sketching uh, a single connected sketch ya. Nah, coba saya delete ininya. Ternyata nggak bisa ya. Nggak apa-apa lah ya, karena ini struktur ya. Kita nggak pakai railing juga nggak apa-apa. Kita hilangkan saja railingnya ya. Kita hilangkan saja railingnya ya. Kemudian untuk membuat tangga multi level ya, multi level artinya lantai 1, 2, 3, 4 ya. Saya lihat di sini, klik ya tangganya, kemudian di multi story ya, di bagian constraint ada multi story top level. Multi story top levelnya kita anggap sampai atap ya, kemudian klik apply. Maka di Revit akan sekaligus membuat tangga di semua level ya. Nah, kemudahan Revit itu seperti itu ya. Setelah itu kita baru mirror tangganya. Klik mirror. Nah, seperti ini. Ya. Saya ulangi, untuk mirror, klik tangganya, kemudian klik toolbar mirror, klik di as C ya. Tekan escape sekali. Kita lihat di sini ya. Dua tangga kanan kiri sudah terbentuk. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk membuat void tangga ya. Membuat void tangga. Saya klik lantai 1 ya. Void tangga bisa dibuat dengan menu shaft ya. Klik di panel struktur, menu struktur, kemudian klik di bagian opening ada shaft ya. Klik shaft, kemudian atur propertinya, base offsetnya ya. Saya mau bukaannya itu mulai dari lantai 2. Berarti base constraint-nya adalah lantai 2 ya. Top constraint-nya adalah lantai atap ya. Plat topnya bukaannya itu sampai lantai atap. Sementara base constraint-nya bukaan yang paling bawah itu dimulai dari lantai 2 karena lantai 1 itu masih lantai di tanah. Jadi belum ada bukaan tangga. Nah, di sini kita atur base offsetnya minus 300 dari level lantai 2, dari plat lantai 2. Ya, artinya supaya platnya kepotong ya, itu harus diberi nilai minus supaya berada di bawah plat. Artinya void-nya bisa memotong plat. Shaft-nya bisa memotong plat. Saya minus 300 ya. Kemudian oke, continue ya. Kemudian saya bikin rectangle atau bisa pick line atau bisa bikin dengan line ya. Saya bikin dengan rectangle supaya simple. Nah, seperti ini. Klik ya. Nah, di sini saya lock ya. Karena bukan tangga, artinya kalau tangganya
digeser, nanti void-nya akan ikut geser. Ya, saya lock terhadap garis tangga. Kemudian klik finish edit mode atau oke. Tunggu, Revit sedang memproses. Nah, tekan escape beberapa kali, ya 2 kali. Kemudian kita lihat 3D-nya. Nah, di sini sudah terlihat bentuk void tangganya. Ya, kita klik tangganya, kita rotate. Ya, untuk merotate kita bisa bikin dengan cara tahan shift, ya tahan shift, kemudian klik dan tahan mouse tengah, ya bersamaan dengan tahan shift, klik dan tahan mouse tengah, kemudian putar ya atau geser-geser mouse-nya. Untuk zoom lepas, ya kemudian klik shift-nya lagi, tahan, tekan scroll mouse sambil ditahan dan digeser, ya. Nah, di sini sudah terbentuk void-nya. Kita lihat di lantai 1, kita lihat coba di lantai 2 ya. Klik 2 kali lantai 2. Nah, di sini tekan escape. Nah, di sini tangga ini ngelewatin eh, balok ya. Nah, saya akan menggeser tangga ini sejauh atau serata dengan garis balok ini. Ya, klik tangganya kemudian move ya. Klik, move, kemudian klik ya, geser kemudian klik lagi. Nah, tekan escape ya. Begitu pula yang ini ya. Klik ya. Ini move. Oh, ternyata ini belum dibikin void-nya ya. Sorry. Kita belum bikin void-nya. Kita bikin void dulu ya dari lantai 1. Klik lantai 1 supaya uh, tangganya terlihat full karena di lantai 2 belum ada void-nya. Jadi tangganya masih tertutup plat. Kita klik lantai 1. Kita bikin shaft lagi. Klik toolbar shaft ya. Saya ulangi ya di panel struktur, di menu struktur ada shaft ya, bagian opening, klik shaft-nya, kemudian create dengan rectangle ya, atau dengan line juga bisa. Klik, kemudian geser, ya, kemudian saya klik endpoint-nya di sini. Kemudian saya lock terhadap garis tangga. Nah, kemudian klik edit finish mode ya. Ini propertinya masih sama karena Revit masih mengingat properti yang terakhir kita masukkan. Kemudian finish edit mode. Ya. Nah, di sini kita sudah lihat uh, tangganya ya. Tangganya di lantai 2 pasti sudah terlihat full karena udah uh, tekan escape ya. Kalau belum tekan escape karena sudah terbentuk void atau terbentuk shaft ya. Tinggal saya geser tangganya supaya rata balok. Saya gedein, kemudian klik move ya. Geser ke sini. Tunggu sebentar, Revit lagi memproses. Dan tekan escape ya. Kita lihat dua-duanya sudah terbentuk void tangganya. Nah, sepertinya ini kegesernya kurang sempurna ya. Kita karena di balok ini masih ada potongan platnya. Baloknya terlihat ya. Saya edit sketch ya. Ini terkunci ini sepertinya tadi bukan
yang ini apa, lognya nggak di garis tangga. Saya delete aja, ya. Kemudian saya bikin garis baru di sini, ya. Tekan escape, kemudian klik toolbar fillet, ya. Klik, 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 ya. Kemudian klik OK, ya. Tekan escape lagi, kemudian kita lihat 3D-nya. Nah, di sini sudah bersih, ya. Sudah bersih. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tangganya sudah terbentuk, ya. Berikutnya saya akan membuat tangga L, ya. Tangga L, klik 2 kali lantai 1, saya akan membuat tangga L di sini, ya. Tangga L di sini. Tapi metodenya bukan dengan uh, mengklik kemudian ditarik langsung, ya. Saya menggunakan sketch, ya. Kita perhatikan teman-teman, ya. Klik menu arsitektur, kemudian klik stair, ya. Masih pilih monolithic stair, ya. Edit type kita cek, ya. Nah, sekarang saya nggak mau pakai nosing, ya. Klik duplicate, ya. Sorry, nosingnya saya 0, ya. Klik tanda titik 3 di bagian nosingnya, kemudian duplicate, nosingnya saya mau bikin 0, ya. Misalkan nggak pakai nosing, kemudian klik OK, ya. Kemudian klik apply, ya. Karena tangga ini landing type-nya, karena ada bordes, landing type-nya saya bikin baru duplicate jadi 150, ya. Sesuai dengan ketebalan tangganya. Kemudian apply, OK, ya. Desired number-nya masih sama, ya. Actual trade depth-nya 300, ya. Kemudian saya di sini ada run, ya, ada landing, ada support. Nah, di bagian run, klik, ya, run-nya, kemudian pilih create sketch, ya. Create sketch, kemudian saya mau membuat sketch tangga. Yang pertama adalah boundary, ya. Nanti ada boundary, ada riser. Ya, saya mau bikin boundary-nya terlebih dahulu. Klik di sini, kemudian tarik, klik, kemudian geser, ya, kira-kira sampai sini, ya. Tekan escape sekali, kemudian sebelum mengklik lagi, atur offsetnya. Jarak offset di sini menjadi 1500. Artinya lebar tangga 1,5 meter. Nah, kemudian klik di sini, ya. Nah, garis yang terbentuk adalah garis sejauh 1500 dari apa? Acuan, ya. Ada offset sejauh 1500. Klik, kemudian saya klik di sini, ya. Kemudian tekan escape. Tekan escape sekali lagi. Saatnya untuk membuat riser. Klik riser, kemudian klik line, kemudian klik, tarik, kemudian klik. Kemudian klik, tarik, klik, ya. Ingat di sini ada 19, ya. Nanti semakin risernya semakin kita buat, semakin banyak, ini remaining-nya semakin berkurang. Saya klik pick line, atur jaraknya jadi 300, kemudian saya klik. Ya, ini jadi 18, ini jadi 17, ini jadi 16, ya. Ini jadi 15. Klik, 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 klik. Jangan sampai double klik, ya. Artinya seperti ini. Double klik, ya, pada arah yang salah, bukan arah ke atas tapi arah ke bawah, akan menjadikan garis overlap dan akan muncul warning, teman-teman, ya. Ini saya tekan escape dulu, ya.
Ini saya close, ini saya delete satu ya. Untuk memastikan bisa delete lagi ya, kemudian di Ctrl Z sekali ya. Kemudian saya pick line lagi, saya atur lagi jaraknya 300 ya. Ini saya klik, oh sorry, saya tekan Ctrl Z, harus riser ya, bukan boundary. Tandanya garis riser itu warna hitam, boundary warna hijau. Klik riser, kemudian atur jarak pick line-nya jadi 300, offsetnya klik, 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 klik ya. Ini dari klik sekali lagi. Remaining-nya masih sisa 5. Kita offset di bagian bawah ya. Klik, klik, klik ya. Klik lagi, klik, klik ya. Ini remaining-nya sampai 0. Tekan escape. Setelah remaining riser-nya 0, kita tinggal fillet ya. Klik, klik, klik ya. Ini juga di fillet, klik, klik, kemudian klik ya. Nah, tekan escape berapa kali. Setelah bentuknya udah jadi, baru kita bikin stair path-nya, arahnya. Dari sini klik ya. Kemudian dari sini klik ya. Baru di fillet ya. Tekan escape. Setelah itu kita klik edit finish mode ya. Setelah itu kita klik finish edit mode sekali lagi. Nah, slope of this railing may not parallel, tidak paralel ya, nggak apa-apa. Karena di gambar struktur kita nggak pakai railing. Untuk pembahasan railing nanti saya bahas di Revit arsitektur ya, di sesi berikutnya ya. Kemudian klik tanda warningnya. Setelah itu kita lihat 3D-nya. Teman-teman save dulu ya. Silakan save project-nya ya. Kalau belum di save as jadi 12, silakan save as jadi latihan Revit ID 12 ya. Nah, di sini sudah terbentuk tangganya. Ya, saya klik tangganya, klik tangganya, kemudian sebagai center of rotation. Ya, kita lihat di sini bahwa tangga L-nya pun sudah terbentuk ya dengan cara yang berbeda, yaitu cara sketch. Kalau tadi cara drag ya, cara drag secara langsung, kemudian tangga yang L-nya kita bikin dengan metode sketch. Nanti teman-teman bisa ulangi lagi uh, videonya sampai paham betul ya. Nah, railingnya saya hapus saja ya, karena kita nggak pakai railing. Kemudian saya klik tangganya, saya bikin uh, multi-story sampai atap. Kemudian oke ya, klik di lokasi yang kosong. Nah, setelah itu baru bikin void ya. Saya mirror dulu, klik ya, klik tangannya, kemudian klik mirror, kemudian klik garis tengahnya ya. Atau kalau mau klik dengan cara bikin garis, klik tangganya, kemudian klik draw axis ya, garis tengah mirrornya. Nah, seperti ini. Sudah jadi dua tangga ya, dua tipe tangga. Kita bikin void-nya ya. Kita bikin void tangganya ya. Masuk ke struktur ya, menu struktur, kemudian shaft ya. Ini masih sama propertinya ya. Nah, di sini saya mau bikin dengan line. Tadi dengan rectangle ya.
Saya bikin dengan line. Ya, nah seperti ini. Tekan escape, kemudian klik edit finish mode. Ya. Nah, begitu pula yang sebelah atas ya. Klik menu struktur, kemudian klik shaft, ya, kemudian pilih pick line, ya, klik, klik, ya, klik, kemudian klik, ya. Ini dengan metode pick line ya. Klik, kemudian klik ya. Setelah itu pilih edit finish mode. Ya. Kemudian tekan escape beberapa kali, kita lihat 3D-nya. Ya, putar, ya. Nah, di sini sudah jadi tangganya, ya. Kita lihat bahwa tangganya sudah jadi. Ya, itu teman-teman cara untuk membuat uh, tangga, ya. Cara untuk membuat tangga di Revit, ya, dengan dua metode, ya. Metode sketch dan metode secara langsung. Ya. Jadi teman-teman tidak perlu kesulitan karena di sini cukup jelas ya. Mungkin itu dulu teman-teman. Jangan lupa ya beri dukungan pada channel Revit ID ini supaya materinya bisa diupdate terus, dan saya juga dengan adanya support dari teman-teman, saya ikut bersemangat untuk membuat video-video tutorial Revit berikutnya. Ya. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang bisa belajar dari channel Revit ID ini, karena tutorial ini saya juga sertakan file latihannya di bagian menu deskripsi yang bisa di-download ya. Karena di Indonesia ini masih jarang yang bisa menguasai Revit. Jadi saya ingin bantu teman-teman untuk bisa menguasai Revit melalui channel YouTube ini. Teman-teman bisa bantu untuk like, ya, comment ataupun share ya pada teman-teman yang lain yang mau belajar Revit. Ya, mungkin itu dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.